Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Jangan main HP sendiri dan siapkan hati untuk mengikuti ibadah ya. God bless you. Hayo, Miss Cynthia makan coklat lagi ya? Enggak kok, enggak. Hayo adik-adik, Miss Cynthia bohong ya adik-adik? Enggak bohong. Enggak bohong, orang enggak makan coklat. Ya kan adik-adik, Miss Cynthia enggak bohong toh? Miss Cynthia nggak boleh bohong. Makan coklat udah nggak baik, tetapi lebih nggak baik lagi Miss Cynthia berbohong. Iya, maaf ya, Miss Cynthia udah bohong. Kalau gitu, Miss Cynthia mau minta ampun dulu sama Tuhan Yesus. Adik-adik, meskipun di dunia ini nggak ada yang melihat kita berbohong, tetapi Tuhan Yesus melihat loh adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, Miss mau tanya nih, boleh nggak berbohong? Nggak boleh ya. Tadi Miss Cynthia dosa nggak berbohong? Nah, betul. Bohong itu dosa. Kadang-kadang kita bisa jatuh dalam dosa. Yuk adik-adik, kita simak ya firman Tuhan berikut ini. Born again. Meskipun banyak orang Farisi yang menolak Yesus dan ajarannya, namun ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Ia merasa ada yang berbeda dari Yesus. Suatu malam, Nikodemus pergi mengunjungi Yesus dan berkata kepadanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Kemudian Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus adalah guru besar agama dan mengerti banyak hal tentang agama dan tentang iman. Namun perkataan Yesus membuatnya bingung. Nikodemus kemudian bertanya, bagaimana mungkin seorang itu dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali masuk ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Kemudian Yesus menjawab dan menjelaskan bahwa setiap orang memang lahir dari ibunya. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan lagi. Angin bertiup kemanapun ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu kemana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian juga dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Karena masih tidak percaya dan tidak memahami ajaran Yesus, Nikodemus bertanya lagi kepadanya, namun bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar orang Israel dan engkau tidak mengerti? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kami berkata-kata apa yang kami ketahui, kami bersaksi apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu bisa percaya tentang hal-hal yang surgawi? Kemudian Yesus melanjutkan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini akan dosanya, namun Allah mengirimkan anaknya agar dunia ini bisa bertobat. Dan saat ini terang sudah datang di dalam dunia ini, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka itu jahat. Siapa yang berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang supaya perbuatan jahatnya tidak tampak. Tapi barang siapa berbuat yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Nah adik-adik, semua orang itu terlahir dalam dosa. Sebaik apapun kita berusaha untuk tidak berdosa, terkadang kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Namun melalui Yesus, dosa kita diampuni. Kematian Yesus di kayu salib sudah membayarkan seluruh dosa kita. Kita hanya perlu percaya kepada Yesus, percaya kepada pengorbanannya, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita percaya, Tuhan kita adalah anak-anaknya yang nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah buat kami. Ajarilah kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan bisa menjadi anak yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati supaya kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Eits, jangan kemana-mana dulu. Habis ini ada aktiviti seru. Yuk kita sama-sama buat aktivitinya ya. Shalom. Shalom adik-adik, happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu adik-adik lagi. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas. Wah, kita akan membuat apa ya ini? Adik-adik ada yang tahu hewan apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah kupu-kupu. Nah, adik-adik,
Adik-adik bisa siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, adik-adik bisa menyiapkan kertas buffalo. Adik-adik bisa pilih warna apa saja. Di sini Miss menggunakan warna oranye. Dan adik-adik bisa juga menyediakan buffalo berwarna lain untuk bagian dalamnya. Seperti kepala, seperti badannya, atau yang ada di sayapnya, atau antenanya. Nah, pertama-tama adik-adik bisa menggunakan buffalo. Tidak perlu dipotong, adik-adik lipat buffalonya. Lipat jadi 2 seperti ini, sehingga nanti kupu-kupu kita terlihat lebih besar. Nah, kalau sudah dilipat menjadi 2, adik-adik bisa gambarkan pola dari sayap kupu-kupu. Seperti ini. Kalau sudah, adik-adik gunting dan jadinya akan jadi seperti ini. Tada! Tapi ini masih polos. Kita harus hiasi dengan badan dari kupu-kupu. Adik-adik bisa menggunakan buffalo berwarna lain. Di sini Miss menggunakan warna hijau. Dan ditempelkan di sayap kupu-kupunya. Adik-adik yang belum bisa menggunakan lem, bisa minta bantuan orang tua ya. Di sini Miss menggunakan double tip. Miss tempelkan ke bagian badan dari kupu-kupu. Nah, jadinya akan terlihat seperti ini. Tapi kita belum selesai. Kita bisa pertama buat lingkaran kecil-kecil terlebih dahulu dari buffalo, lalu kita bisa tempelkan sebagai kepala dari kupu-kupu. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu untuk antenanya adik-adik bisa menggunakan kertas lipat atau buffalo. Adik-adik bisa potong panjang seperti ini. Jadi 2. Lalu supaya antenanya bisa menempel, adik-adik lem menggunakan lem. Di sini Miss menggunakan double tip. Nah, tempelkan di bagian atas sehingga membentuk antena seperti ini. Nah, bisa terlihat? Nah, supaya lebih bagus adik-adik bisa tambahkan hiasan di kupu-kupunya, di sayap kupu-kupunya. Contohnya Miss menggunakan 2 lingkaran yang besarnya sama seperti kepala di bagian sini. Nah, adik-adik bisa kreasikan menggunakan pensil warna atau menggunakan hiasan-hiasan lain seperti pom-pom ini atau bintang-bintang seperti ini. Bisa ditempelkan pada kupu-kupunya atau adik-adik bisa warnai. Sekian aktivitas kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.